Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Arkis Friends semuanya dimanapun berada pada pagi hari ini. Bersama saya Selvi Marpigara tentunya menemani Arkis Friends semuanya ya, dari Putotano sampai ke Talonang sana ya Arkis Friends. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, hari ini Selvi menemani Arkis Friends tentunya dalam sebuah gelaran yang sangat super ya, super membuat kita mungkin akan menjadi orang atau masyarakat yang tentu menambah tentunya ilmu dan hasanah keilmuan kita tentang dana desa ya guys friend. Karena kali ini Selvi akan ditemani oleh Kejaksaan Kabupaten Sumbawa Barat. Di sini ada hadir dua bapak yang tentunya ganteng-ganteng ya guys friend. Kalau perempuan cantik pastinya. Ya, selamat pagi Bapak M. Heris Priyadi dan Bapak Nyoman Arif Budiman. Pagi Mbak. Ya, jadi Bapak M. Heris Priyadi ini dipanggilnya Pak Heris, Pak ya? Iya. Iya. Kemudian Pak Nyoman panggilnya Pak Arif atau Pak Nyoman? Nyoman aja. Oh, Pak Nyoman. Ya, jadi Pak Heris ini adalah Kasintel Kejari Sumbawa Barat ya. Dan kemudian Pak Nyoman adalah Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Umum. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sosialisasi dalam program Jaksa Menyapa ini, Pak, membahas tentang korupsi, khususnya korupsi dana desa. Ya. Sebelumnya pernah nih saya bertanya dengan Pak Nengah dulu ya. Jadi udah beberapa kali kegiatan Jaksa Menyapa ini gitu kan. Pas Pak Nengah itu kita membahas tentang narkoba. Sementara Kejaksaan sama BNN ini kan tetanggaan, Pak ya. Iya. Nih Bapak tidak mengambil perannya BNN, Pak ya. Takutnya habis nih kegiatan BNN nanti diambil sama Bapak gitu. Sekarang datang lagi dengan pembahasan baru yaitu korupsi dana desa. Kenapa nih Pak harus membahas tentang korupsi dana desa ini? Baik. Terima kasih Mbak Selvi. Ya. Kenapa sih harus korupsi dana desa? Memang salah satu rencana aksi nasional dari Kejaksaan Agung, yaitu salah satunya pencegahan tindak pidana korupsi. Dinilai pada korupsi dana desa ini, menurut data statistik kami dari ICW pun cukup tinggi. Dana desa ini se-Indonesia ini cukup tinggi korupsinya. Dari data ICW pada tahun 2021 ini, ICW menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum paling banyak di sektor anggaran dana desa, yaitu sebanyak 154 kasus di tahun 2021 dengan kerugian mencapai sampai 233 miliar. Nah, di tahun 2022 ini mungkin bertambah. Data statistik kita termasuk di kita sendiri di KSB ini sudah ada 7 ya, beli Nyoman? Ya. 7 perkara dana desa yang aparat desa atau kepala desa yang terjerat pidana. Nah, terhadap hal itu sangatlah penting bagi kita untuk sama-sama menggali kenapa sih dalam pengelolaan dana desa ini bisa sampai tersandung ke dalam perkara korupsi. Dan itu pun termasuk juga menjadi nawacita Presiden kita, yaitu Presiden RI Joko Widodo, yang tertuang dalam nawacitanya 9 agenda yang buat butir ketiga berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Ini bukti bahwa dana desa diberikan perhatian khusus bertujuan untuk membangun daerah-daerah pinggiran yang selama ini tertinggal. Jadi terhadap hal tersebutlah kami menganggap penting mengangkat tentang korupsi dana desa ini. Oke, jadi lumayan menarik sekali ya Pak ya. Kenapa kita harus membahas tentang dana desa ini? Karena juga tadi Arkis Friends semua bisa kita dengarkan dengan adanya banyak sekali kasus yang terjadi khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat itu sudah ada 7 perkara yang dilakukan oleh kades-kades di daerah Sumbawa Barat ini. Dan itu membuat Kejaksaan Kabupaten Sumbawa Barat ini perlu nih untuk disampaikan kepada halayak luas. Kenapa sih penting gitu kita harus bahas ini. Nah Pak, kita ini kan banyak sekali nih masyarakat yang tahu korupsi itu cuma makan uang aja gitu kan. Tapi sebenarnya kan korupsi ini ada berbagai macam jenis gitu ya. Berbagai macam jenis, cara gitu kan. Kira-kira apa-apa aja sih Pak jenis-jenis korupsi itu sendiri, dan mungkin Bapak lebih bisa ini kan lagi sedikit mungkin menjelaskan. Korupsi itu sih berasal dari kata corruptus, dari bahasa Yunaninya yang berarti busuk, rusak, mengoyak, memutarbalikan, menyogok. Korupsi
bisa diartikan kerusakan atau kebobrokan atau perbuatan tidak jujur berkenaan masalah keuangan. Jadi kalau secara bahasa itu siapapun yang melakukan suatu perbuatan bobrok berkaitan dengan keuangan disebut korupsi, bobrok gitu. Tapi dalam undang-undang kita diberi pendapat juga oleh salah satu ahli kita yaitu Haji Bahadin Lopa, salah seorang hakim agung. Korupsi adalah tindakan tidak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana dengan penyuapan, memanipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat pada umumnya. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi di bidang material, sedangkan korupsi di bidang politik dapat terwujud dalam berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan, atau campur tangan dalam mempengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan bersifat administratif di bidang pelaksanaan pemerintah. Jadi terhadap tersebut dapat di jenis-jenis korupsi. Mungkin Dwi Nyoman jenis-jenis korupsinya bisa Dwi Nyoman jelaskan bagaimana itu jenis korupsi. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya bilangnya teman-teman atau masyarakat Taliwang ini. Arkis Friend. Oh, Arkis Iya. Friend. Jadi agar menambah wawasan teman-teman Arkis Friend. Jadi kan pada umumnya masyarakat di Indonesia itu memahami korupsi itu hanya sebatas suatu perbuatan tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara. Padahal berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 99 yang sudah diperbarui dan sudah ditambahkan dengan Undang-Undang 20 tahun 2021 tentang perubahan tindak pidana korupsi, itu ada beberapa. Jadi tidak hanya sebatas suatu perbuatan pidana yang menyebabkan kerugian negara. Nah, itu juga ada yang terkait penggelapan, itu diatur dalam pasal 8-nya. Suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, nepotisme, sumbangan ilegal, pemerasan, dan lain sebagainya itu masih bisa dikategorikan tindak pidana korupsi. Jadi tidak hanya terlepas suatu tindakan yang menyebabkan adanya kerugian negara. Gitu, Mbak. Oke, kalau menarik sekali nih yang tentang penyuapan nih Pak. Penyuapan. Menurut Bapak nih, serangan pajar itu termasuk korupsi nggak sih? Kalau serangan pajar dalam instalasi pilkada ya, pilkades yang sekarang lagi ramainya, itu masuk ke dalam undang-undang pilkada. Undang-undang pilkada. Money politik. Tapi itu jadi awal mula sumber korupsi karena high cost dari politik menyebabkan pemulihan kembali keuangan yang telah dikeluarkan kan. Oh iya. Sehingga pejabat yang menang dengan money politik mereka mau kembali modal lagi nanti. Ya, Oke. Jadi benih dari korupsi lah kalau bisa dibilang. Makanya Iya. itu ada ancaman pidana juga di undang-undang pemilihan pemilu kada. Baik, siap. Mungkin itu bisa didengar nih oleh para calon-calon kades yang sekarang mungkin ya sedang akan melaksanakan kontestasi pemilihan kepala desa. Apalagi mungkin Pak mereka yang mulai sekarang kan berbisik-bisik, tolong dong gitu. Tolong dong gitu kan. Ya, dengar tuh ya Bapak-bapak calon kades. Kemudian apa saja sih Pak potensi korupsi di desa itu seperti apa sih sebenarnya? Selain tadi ya calon-calon pengembalian modal itu, calon cara nanti mengembalikan modal dengan penyuapan itu ya mungkin siapa? Yang menarik dari korupsi dana desa memang korupsi ini bersifat masif, Mbak. Jadi dari awal perencanaan dan penyusunan APBDes itu pun bisa menjadi awal mula terjadinya korupsi. Karena dalam perencanaan penyusunan pun jika di perencanaan penyusunan itu dijuruskan untuk kepentingan seseorang, misalnya untuk ada bargaining untuk pekerjaan A, untuk kepentingan keuntungan seseorang, itu pun bisa. Terus mengenai yang kemungkinan terjadi di desa dalam soal menyuap pelayanan. Nah, ini sering terjadi juga yang harus kita hindari, seperti mau bikin surat tanah juga contohnya macam, padahal undang-undang menyatakan pelayanan kepada masyarakat itu bersifat gratis. Kalaupun ada pembayaran itu biasa ditentukan dengan peraturan berbentuk PNBP. Ya, betul. Nah, kalau di luar itu ya berarti intinya itu sejenis suap menyuap. Nah, ini memang kelemahan dari sistem yang kadang sistem ini berbelit sehingga cara mudah dicari. Pak pengen cepat
tidak melalui proses birokrasi yang terlalu rumit-rumit, pengen cepat akhirnya memberikan amplop, itu juga tidak boleh. Tetap dalam hal seperti itu juga tidak boleh. Terus selain itu juga ada juga penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes. Ini juga sering terjadi. BUMDes ini dipakai alat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ya, betul sekali. Ada kejadian BUMDes ini seolah-olah membuat toko besi untuk membuat LPG, padahal dia tidak punya toko, tidak punya alat-alat, tapi setiap pembelanjaan dalam penyerapan APBD menggunakan BUMDes LPG-nya. Itu salah satu contoh. Atau BUMDes ini bukan dilaksanakan atau digunakan untuk keperluan itu BUMDes itu sendiri, tetapi untuk kepentingan pribadi gitu oknum tertentu. Sehingga uang yang diserahkan ke BUMDes, karena kan sistemnya BUMDes ini perusahaan mencari keuntungan, meskipun di dalamnya ada kewajiban sosial juga, yaitu kesejahteraan masyarakat. Tapi yang lebih utamanya itu namanya usaha kan, bisa untung bisa rugi. Dengan dalih ini dirugikan, padahal uang tersebut diambil oleh oknum-oknum. Padahal itu menguntungkan untuk mereka. Ya, seperti itu juga, itu indikasi-indikasi korupsi. Terus di perjalanan dinas pun banyak terjadi korupsi. Di perjalanan dinas seolah-olah berangkat ke A, yang ongkosnya berkali lipat, atau fiktif perjalanannya nggak jalan, atau nggak jalan bikin nota-nota palsu dan lain sebagainya. Beli nota ini kan. Nah, dalam pekerjaan juga, dalam fisik seringnya kurang volume, membeli bahan tidak sesuai spesifikasi. Hal itu juga menjadi indikasi terjadi di desa. Nah, gratifikasi contohnya karena jabatan itu ada apa, meminta sesuatu kepada ABC, tidak masuk ke uang negara, tidak masuk ke desa, itu juga menjadi, atau mungkin ingin jadi kadus gitu ya, nyuap kades gitu kan, kades, bisa. itu bisa juga karena jabatan juga. Itu, dan LPG fiktif lah seperti itu. Mungkin dari Benyamin bisa tambahan yang ini, soalnya meskipun dia sekarang kasubstitut di Pidum, lebih banyak pengalaman di KSB ini penanganan perkara khususnya, dia baru pindah jadi kasubstitut. Gitu. Mantap. Kasih Pak, izin menambahkan sedikit. Jadi yang potensi atau korupsi di desa itu menurut saya pribadi itu adalah stigma dari oknum atau perangkat desanya. Itu apabila sudah direncanakan anggaran tersebut harus dihabiskan. Nah, itu stigma yang sebenarnya harus disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Misalkan teman ada di desa menganggarkan kegiatan A 100 juta, ya nggak harus dihabiskan 100 juta apabila memang pelaksananya itu nggak menghabiskan uang 100 juta. Tapi ada beberapa desa atau oknum lah, perangkat desanya itu apa yang sudah dianggarkan ya harus dihabiskan, padahal konsepnya nggak seperti itu. Padahal kan bisa untuk keberlanjutan BUMDes-nya gitu bisa kan. Di sharing ke tempat lain berdasarkan mekanisme yang sudah ditetapkan. Betul sekali. Oke, mungkin tadi selain faktor kembali modal nih Pak, apa aja sih faktor yang menyebabkan korupsi di desa tersebut? Ya, menarik sekali. Faktor yang menjadi penyebab korupsi desa. Faktor yang paling mendasar itu yang kurangnya dilibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa itu. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan pengelolaan pada praktiknya banyak dibatasi. Padahal ini menurut pasal 68 Undang-Undang Desa telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Pelibatan masyarakat ini menjadi faktor paling dasar karena masyarakat desa lah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desa tersebut. Kemungkinan faktor kedua adalah terbatasnya kompetensi kepala desa, yang sering dibahas, dan perangkat desa. Keterbatasan ini khususnya mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya faktor ketiga adalah kurang optimalnya lembaga-lembaga desa baik secara langsung maupun tidak langsung memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat desa dan demokrasi tingkat desa seperti Badan Pemusyawaratan, BPD, dan lainnya. Faktor keempat yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah penyakit kos politik tinggi yang barusan kita bahas. Iya, akibat kompetitif arena pemilihan kepala desa, meningkat anggaran desa disertai meningkatnya minat banyak pihak yang maju dalam pemilihan kepala desa tanpa agenda dan komitmen membangun desa. Jadi lebih mengutamakan anggarannya nih gede nih, kalau jadi kepala desa enak. Nah, itu yang jadi salah. Padahal gajinya juga rapel ya. Iya, betul.
Karena gaji Rafael itu mungkin Pak ya Mungkin juga jadi yang penyebabnya. menyebabkan kades-kades ini berani, karena mungkin tuntutan ekonominya juga gitu kan ya. Jadi dari faktor-faktor tadi nih Pak, kira-kira contoh kasus apa saja sih yang sudah pernah Bapak-bapak tangani? Nah, ini yang lebih tepat mungkin Nyoman yang bisa jelas ini. Oke, Karena dulu di Pitches ya. Pak Nyoman ya. Iya. Ini untuk tahun 2022 Mbak ya. Mm-mm. Kalau di tahun 2022 kita melakukan ada 2 penyidikan tindak pidana korupsi. Yang pertama, penyimpangan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 di Desa Pasir Putih, dan pengadaan MTQ sekecamatan Maluk pada tahun 2019. Yang kedua perkaranya Itu pengadaan MTQ yang dilakukan oleh siapa ya Pak? izin tersangkanya itu Pak Lalu Sujarwadi, mantan Kades. Oh, oleh Pasir kades Putih. juga. Siap. Oh gitu. Yang kedua perkaranya itu penyalahgunaan dan penyimpangan pengelolaan dana desa Mantun tahun anggaran 2019 dan tahun 2020. Jadi ada 2 desa yang kita lakukan penyidikan, yaitu yang pertama Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumba Barat, dan yang kedua tetangganya, yaitu Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumba Barat. Kemudian tadi itu contoh-contoh ini ya, Arkisfriend semuanya yang sudah disebutkan. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan untuk kasusnya? Boleh. Jadi selain di tahun 2022, sebelumnya juga kita pernah melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Yang pertama, tindak pidana korupsi penyelewengan dana desa, infrastruktur kurang volume, dan mengambil alih kerja bendahara di Desa Belo, Kecamatan Cereweh. Desa Belo. Desa Belo. Selanjutnya, tindak pidana korupsi dalam penyimpangan pembangunan gedung serbaguna tahun 2019, penyertaan modal BUMDes tahun 2018 dan 19, perataan tanah lapangan sepak bola tahun anggaran 2019, dan pengadaan tanah untuk lapangan desa tahun 2018 dan tahun 2019 di Desa Lampok, Kecamatan Brangrea. Lampok Berangin ya? Berangin. Iya. Oh, Berangin, sorry. Selanjutnya yang ketiga, dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan lampu penerangan jalan atau tenaga surya di Desa Benete, Kecamatan Maluk. Selanjutnya ada lagi tindak pidana korupsi pada pengadaan lampu penerangan jalan tata surya, tenaga surya di Desa Labuan Lalar, Kecamatan Taliwang. Terakhir itu ada tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana desa di Desa Mantun, Kecamatan Maluk. Jadi itu beberapa tindak pidana korupsi yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sumba Barat. Jadi lumayan juga nih ya kasus-kasus yang pernah ditangani. Ternyata kejaksaan itu menandakan kejaksaan kita ini kan Arkisfriend ya sudah bekerja dengan baik gitu kan ya. Ya, jadi ini Pak, tadi kita sudah membahas tentang korupsi itu apa, jenis-jenis korupsi, kenapa mereka melakukan korupsi mungkin ya. Sekarang mungkin yang lebih menarik kita bahas itu tentang ancamannya terhadap kelakuan mereka nih, terhadap tindak pidana melakukan tindak pidana korupsi ini. Itu apa aja nih Pak hukumannya untuk oknum-oknum ini? Nah, mengenai ancamannya itu sangat ada di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kebanyakan yang kita gunakan itu karena kapasitasnya tentang kerugian keuangan negara, yaitu pasal 2 pasal 3. Apa sih itu pasal 2 pasal 3? Unsur-unsurnya pasal 2 pasal 3 itu yaitu satu, seseorang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koperasi. Nah, di sini diartikan bahwa yang diperkaya itu bisa diri sendiri, bisa orang lain, atau suatu kooperasi ya, seperti badan usaha, segala macam CV, PT. Nah, itu yang dikayakan. Nggak mesti diri sendiri pun, orang lain pun yang dapat keuntungan atau dapat diperkaya akibat perbuatannya itu juga termasuk kategori unsur ini. Dengan cara melawan hukum. Bagaimana itu melawan hukum itu? Melawan hukum ini dalam artian dia tidak mengindahkan aturan, menerobos aturan, kadang mengesampingkan aturan demi keuntungan dia, itu tujuannya. Akibat dari perbuatannya itu
mengakibatkan kerugian keuangan negara. Ini biasanya kita lakukan perhitungan oleh APIP ya, baik itu dari BPK, BPKP atau inspektorat. Nah, itu yang bisa menentukannya. Berkembangannya pergeseran hukum di kita sekarang wajib ada kerugian keuangan negara. Jadi nggak boleh menetapkan seseorang kerugian keuangan negara. Di SEMA pun menyatakan surat kerugian keuangan negara itu minimal di atas 50 juta. Kalau 50 juta ke bawah menurut surat edaran Jaksa Agung kita itu diutamakan dulu untuk pemulihan. Karena penegakan hukum kita itu lebih mengedepankan hati nurani. Berarti kalau misalnya 50 juta ke bawah itu tidak perlu ada proses tapi dikembalikan gitu. Pemulihan terlebih dahulu. Seperti apa model pemulihannya, Pak? Pemulihan ini ada fungsi datun kita, yaitu melakukan penagihan. Nah, kalau hasil temuan BPK sekalipun kan temuan kerugian keuangan negara, temuan BPK itu dikasih 6 bulan untuk memulihkannya, untuk mengembalikannya. Dalam waktu 6 bulan maka akan dilanjutkan ke aparat penegak hukum. Nah, kalau kita melakukan penyelidikan hasil temuan kita atau laporan dari masyarakat, kita cek juga gitu, kerugian keuangan negara ternyata ditemukan kecil karena benefit and cost-nya. Benefit cost dengan kerugian 50 yang sidangnya jauh dan segala macam kita ke Lombok ya. Ke Lombok sidangnya nggak seimbang dengan operasional yang kita lakukan. Jadi utamakan kepada pemulihan. Tapi jika pemulihan dia tidak sanggup, tidak beritikad baik melakukan, mau tidak mau kita lanjut ke penegakan hukum. Jadi terhadap itu juga ini tadi kait ancamannya nih pasal 2 pasal 3 yang menjadi menarik. Nah, ini yang harus jadi perhatian dari kita bersama. Nggak ada untungnya sih korupsi itu. Karena ancaman pasal 2 ini itu ancaman minimalnya 4 tahun penjara. Minimal itu. Kalau bahasa kita ya, kalau saya gambarkan, sholat subuh lah 3 rakaat, boleh nggak dikurangi jadi 2 rakaat. Nah, itu kalimat minimal. Jadi kan nggak boleh kan sholat subuh sholat maghrib 3 rakaat menjadi 2 rakaat, kan jadi nggak boleh. Termasuk minimal pun kalau udah diancam pidananya minimalnya 4 tahun, nggak boleh kita, hakim pun sekalipun nggak boleh memutus di 3 tahun, kecuali ke pasal 3 nanti ada ancaman pidana minimal 1 tahun. Itu pun lihat dari kerugian dan perbuatannya. Di pasal 2 ini selain ancaman pidana cukup tinggi, juga adanya pidana denda. Denda ini 200 juta sampai 1 miliar. Ini wajib dibayar. Bahkan itu lebih banyak dari apa yang sudah diambil itu kan. Satu tadi penjara harus bayar denda. Kalau nggak bisa bayar pidana dendanya, diganti sama kurungan 6 bulan maksimal. Jadi udah ini nggak bisa bayar, denda, kurungan juga ditambah. Ini kumulatif nih. Jadi tambahan kurungan 6 bulan. Nah, kalau nggak bisa bayar denda, dikurung 6 bulan. Jadi 4 tahun misalnya tadi putus, 4 tahun 6 bulan 4 tahun plus 6 bulan. Denda tadi. Dendanya kalau nggak bisa bayar ganti sama kurungan 6 bulan. Berarti kalau misalnya saya korupsi 50 juta nih, Pak ya. Saya korupsi 50 juta, kemudian tidak bisa mengembalikan gitu ya, tidak bisa memulihkan, mengembalikan. Nah, kemudian saya ini di penjara misalnya 4 tahun. Nah, ditambah denda 200 juta. Denda 200 juta. Nah, sama kalau nggak bisa bayar, dia ganti sama kurung. Kalau tidak bisa bayar 200 juta dikurung 6 bulan maksimal. Kok enak banget, Pak? Nah, itu dan dikurung 1 hari aja, Pak, Mbak, lumayan. Nah, itu dilihat. Enggak, kan 200 juta misalnya 50 juta nih nggak bisa kita bayar. Ya udah, kalau saya sih nggak apa-apa. Bukan. Nanti terkait kerugian, satu lagi pidananya. Apalagi tuh, Pak? Uang pengganti, kewajiban membayar uang pengganti akibat kerugiannya. Berapa? Kalau dia misalnya merugikan keuangan negara 1 miliar, dia harus mengganti 1 miliar itu dibayar lagi. Selain denda, tetap akan dibayarkan. Iya. Kalau tidak mampu dibayarkan, dirampas asetnya semua. Kalau aset itu tidak bisa mencapai 1 miliar, diganti sama pidana penjara lagi. Berapa lama? Nah, itu disesuaikan dengan nilai yang dia laksanakan. Dia yang nilai kerugian yang dia tidak bisa bayar. Nanti ada perhitungannya secara SOP. Jadi misalnya 1 miliar baru bisa bayar 300 juta, nanti dipersentasi berapa lagi yang harus dijalani, diganti dengan pidana penjara. Berarti kan rugi 4 tahun penjara, kenikmatan sesaat, tetapi ancaman pidana cukup tinggi. Yang jadi permasalahan, ancaman setinggi ini bahkan kalau untuk kasus-kasus tertentu, contohnya dalam keadaan bencana, itu sampai hukuman mati dan seumur hidup. Tapi kenapa masih banyak korupsi? Nanti jadi sering dibahas. Menarik nih, Pak. Yang hukuman mati, kalau sampai nih ada vonis hukuman mati, berarti kesalahannya itu udah sefatal apa? Dalam keadaan bencana, misalnya ada gempa,
terhadap gempa ini kan infrastruktur harus dibangun kembali. Nih ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan keadaan tersebut untuk malah memperkaya diri sendiri. Itu karena kapasitasnya dengan sosial masyarakat, yang masyarakat lagi berkebutuhan, ini ada orang yang mengambil keuntungan di hal tersebut, itu bisa sampai ke mati. Tapi berarti... di dalam undang-undang memperbolehkan sampai kepada titik hukuman mati kalau sudah keadaannya sudah dia mens rea-nya sudah terlalu tinggi. Oke, paham. Gak mesti namanya maksimal, itu masih bisa di bawahnya. Beda dengan tadi yang hukuman minimal, nggak boleh di bawahnya. Oh, iya. Berarti ada maksimal, ada minimal di dalam undang-undang tipikor ini. Itu salah satu untuk mengenai kerugian keuangan negara. Lalu ada pasal-pasal lainnya, yaitu tentang pasal 5 gratifikasi, ada mengenai tentang pemerasan juga, penggelapan yang dilakukan oleh bendahara, dan perbuatan-perbuatan curang lainnya. Termasuk korupsi ini juga diterapkan kepada masyarakat atau orang-orang yang menghalang-halangi penyidikan, memberikan keterangan palsu, itu juga ada ancaman pidananya. Yang ramai kemarin pengacaranya Setia Novanto, namanya obstruction of justice kalau zaman Pak Freddy Sambo sekarang ini. Nah, menghalang-halangi penyidikan termasuk juga ada ancaman pidananya di perkara korupsi. Nah, iya. Tadi saya masih melihat matanya Mbak Self ini apa lagi nih kan. Nah, jadi itu diatur dalam pasal 2, Mbak. Pasal 2 ayat 2. Suatu keadaan tertentu itu kalau diterjemahkan dalam apa namanya itu tambahan di gininya itu menerangkan bahwa yang dimaksud keadaan tertentu, dalam keadaan tertentu ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu terjadinya bencana alam atau bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan kritis ekonomi dan moneter. Nah, jadi suatu keadaan yang saya bilang tadi, apakah bencana alam dan lain sebagainya, itu kan tidak bisa serta-merta kita tetapkan suatu keadaan banjir itu sebagai bencana alam. Jadi mau nggak mau suatu keadaan itu harus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Suatu keadaan itu apakah banjir itu dikategorikan bencana alam atau tidak. Jadi kita harus juga melihat di sananya, Mbak. Jadi tidak serta-merta misalkan ada suatu bencana atau suatu keadaan yang menurut masyarakat luas itu suatu bencana alam, tapi belum itu ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau provinsi atau pusat, ya kita nggak bisa menerapkan terkait pasal 2 ayat 2 tersebut, Mbak. Jadi ada hal yang perlu dipenuhi juga selain di fakta persidangan tersebut. Gitu. Oke. Berarti penyakit itu juga masuk bencana, enggak Pak? COVID? Seperti COVID bencana kan? Bencana kan sudah ditetapkan sama Pak Presiden tercinta gitu. Ya, mungkin tadi ada lagi Pak pasal-pasal hukumannya. Kalau secara pasal-pasalnya tadi sudah saya jelaskan, ada jenis gratifikasi diatur dalam pasal 12 huruf B junto pasal 12 yang unsur pasalnya ini kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari. Nah, ini yang juga yang sering jadi ramai itu yang waktu kemarin Pak Presiden Jokowi dapat gitar karena diduga takut karena jabatannya seorang presiden, karena untuk ada acara konser dia laporkan ke KPK, akhirnya gitar tersebut dianggap kategori gratifikasi diambil oleh KPK. Jadi harus penyelenggara negara mendapatkan hadiah diduga karena jabatannya, ini harus melapor ke KPK. Yang ramai juga mengenai undangan pernikahan kalau sumbangannya tinggi. Nah, itu juga harus dilaporkan ke KPK. Ada kategorinya berapa. Itu mengenai gratifikasi. Kenapa ini harus sampai diatur? Supaya tetap objektif penegak hukum atau penyelenggara negara dalam melaksanakan pelayanan. Jangan karena ada iming-iming tertentu. Kalau misalnya kayak pejabat mengadakan pernikahan anaknya, kemudian ada endorse apa segala macam, itu tetap harus dilaporkan juga. Ketika ada, ya itu ketika ada amplop, ketika amplopnya itu melebihi dari kategori 1.500.000 kalau nggak salah yang ditentukan KPK, itu harus dilaporkan ke KPK juga. Jadi jangan nyumbang gede-gede ke pejabat negara, harus dilaporin ke KPK. Iya. Nah, mungkin kita sekarang masuk ke dimensi krisis moral. Krisis etika, sehingga meskipun ancaman pidana, contoh orang yang tertangkap tangan segala macam sudah ada, tapi masih melaksanakan.
tapi karena mungkin udah dimensinya moral, padahal tahu ancaman pidana dan pemiskinan korupsi ini udah digaung-gaungkan dari zaman dahulu dengan adanya TPPU. Dengan TPPU ini hartanya semua dirampas, disuruh dibuktikan terbalik mana harta hasil yang sah, mana kalau tidak bisa dibuktikan itu harta hasil yang sah dirampas, nggak usah dibuktikan lagi itu dari tindak pidana mana, saking dimiskinkannya koruptor gitu kan. Tapi tetap aja berani aja. Gitu. Nah itu kembali kepada etika dan moral. Sedangkan kalau hukum sendiri itu bersifat produk dari penguasa yang keberlakuannya di masyarakat ini dipaksakan oleh penguasa lewat, ya kalau di kita itu APH, aparat penegak hukum. Lu kalau melaksanakan kejahatan ini, lu gua penjara, berarti dipaksa, bukan karena kesadaran. Berbeda dengan etika dan moral yang tadi yang memang karena kesadaran. Tetapi dengan ada etika dan moral ini bisa mendorong kepada hukum jadi berlaku. Jadi pentingnya itu malah di kesadaran diri sendiri, etika atau moral itu. Itu yang menjadi permasalahan mungkin di negara kita, karena menggaungkan penindakan sudah, memberikan contoh bahwa orang yang dipidana dimiskinkan sudah juga, tapi tetap masih tinggi. Mungkin ini kemerosotan dari moral itu menurut Profesor Bagirmanan. Bahkan Plato itu lebih ekstrim lagi nyatain seharusnya pejabat negara itu tidak boleh mempunyai harta sendiri, tapi difasilitasi sehingga tidak ada potensi-potensi dia mengambil kekayaan negara. Harus miskin katanya, berarti kan kata Plato. Jangan gitu juga karena kita kerja juga kan. Cuman dengan cara yang sah, dengan yang haknya gitu. Itulah mungkin yang menjadi penyebab kenapa korupsi masih tinggi mungkin menurut pandangan saya, karena berdasarkan ini kemerosotan moral kita yang harus kita sama-sama gaungkan bahwa mengambil hak orang lain itu salah. Nah, seperti inilah gambaran kecilnya. Kalau tadi kita memakai motor nih, kalau kesadaran pribadi atau etika atau moral sendiri bahwa pakai motor ini berbahaya jika tidak pakai helm, kalau jatuh akan terjadi benturan di kepala, maka orang itu akan sadar memakai sendiri tanpa harus diperintah. Tetapi kalau ketika dia takut karena hukum, takut karena pelanggaran, takut karena penyidik polisi atau lantas, dia pakai helm itu ketika ada Polantas saja ya. Polantas ada razia. Ketika razia sudah lewat, dia buka lagi helm tersebut, nggak nyaman, rambut rusak, ya habis lagi udah di rebonding kan gitu. Itu satu contoh gambaran antara kesadaran. Kayaknya banyak yang merasa tersindir dari orkestranya, Pak. Itu gambaran kecil aja, Mbak, yang mengenai kepatuhan atas kesadaran diri dan kepatuhan karena takut hukum. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Nyoman mungkin. Baik. Kalau saya sih sependapat sama Pak Kasintel bahwa kemerosotan moral itu yang menyebabkan budaya yang ditanamkan baik itu dari pendidikan agama, dari kita SD, budi pekerti dan lain sebagainya itu yang mental, Mbak. Karena selain padahal dari dasarnya kita sudah kuat baik itu dari agama dan budi pekerti, tapi ketika sistemnya di pemerintahan itu yang masih perlu kita, kalau bahasanya KPK, kita perlu yang namanya revolusi mental. Jadi kita harus mau nggak mau kita harus merevolusi mental suatu kebiasaan yang kecil tapi bermakna besar. Seperti halnya datang pagi. Jadi kalau kita berbicara korupsi secara luas, telat datang itu kan bisa dikategorikan korupsi waktu. Gitu. Jadi hal-hal kecil pun sebenarnya bisa berdampak besar untuk kemaslahatan negara ini. Itu sih, Mbak, yang dari saya. Oh ya, kembali lagi nih ke topik kita selanjutnya nih, Arkes Friend, tentang upaya apa saja nih Pak yang dilakukan kejaksaan nih setelah kita membahas nih permasalahan-permasalahan yang terjadi ya. Udah ada kasusnya juga udah banyak banget gitu kan. Dan upaya apa saja sih yang dilakukan kejaksaan sejauh ini untuk mencegah nih terjadinya tindak pidana korupsi di desa? Ya, kami kemarin bekerja sama dengan Pemda melakukan pendampingan dana desa. Pendampingan dana desa ini karena desa di KSB ini cukup banyak, berjumlah 56-an kalau nggak salah, 59 desa, kami tidak mungkin bisa mendampingi karena keterbatasan personil, sehingga kami kemarin menunjuk dari 7 kecamatan perwakilan 2 desa yang menjadi project pilot kami untuk pendampingan dana desa. Kami kemarin on the spot langsung ke desa, diskusi langsung dengan aparat desa dan kepala desa mengenai pencegahan tindak pidana korupsi dan pengelolaan
dana desa tersebut. Itu desa mana aja Pak yang jadi pilot Yang project? sudah kita laksanakan itu dari 16 desa itu Labuhan Lalar, Larar Liang, Desa Mura, Desa Mujahidin, Tepas, Tepas Sepakat, Lamunsung, Tapir, Senayan, Tambak Sari, Belo, Maluk, Bukit Damai, Kemuning, Sekongkang Bawah, dan Beru. Itu sudah kami laksanakan semua untuk tahap awal. Nanti mungkin dievaluasi Oh, di 16 desa. 16 desa. Saya dengar Yang- tadi 2 desa. 16 desa Oh, yang iya. kita sudah sama kita samperin, termasuk kemarin dengan Arki TV juga kan, ke sana juga Arki FM juga kita datang bareng-bareng. Kita diskusi di sana, bentuknya bukan sosialisasi tetapi kita ngobrol tentang kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan dana desa. Setelah itu juga kami membuka juga konsultasi, silahkan, karena pendampingan ini waktunya terbatas. Kalau semuanya dibahas di satu hari kan nggak mungkin. Jadi kita terbuka juga kepada kepala desa, silahkan datang ke kantor kejaksaan untuk konsultasi, diskusi tentang ketidakyakinan, ketidakpahaman tentang penggunaan dana desa atau mengenai hukumnya nih, supaya kita terbebas dari jeratan hukum, bagaimana itu usaha kami. Namun sampai saat ini ternyata masih kurang rasa efektif, karena banyak juga keluhan, Pak kalau datang ke kejaksaan, aduh sakit perut, katanya udah takut duluan. Nah, Bapak nggak jawab ada WC kok. gitu. Tapi itu juga jadi perhatian ternyata oleh pimpinan kita di Jamintel, Jaksa Agung, di Jamintel membikin gimana sih supaya desa ini mau berdiskusi dengan jaksa, terbuka dengan jaksa untuk sama-sama mengelola dana desa ini supaya jangan sampai terjerat hukum di kemudian hari. Makanya dalam rakernas kemarin salah satu rekomendasinya dibikinlah posko jaga desa. Posko jaga desa. Nah, posko jaga desa ini diperintahkanlah dalam hasil rakernas itu diperintahkan untuk kolaboratif dengan rumah RJ atau rumah restoratif justice dengan bidang pidum, yang kebetulan sekarang saya bersama dengan Beli Nyoman dari kasubstitutnya. Nanti bisa dijelaskan tentang rumah RJ dan posko ini. Posko ini fungsinya salah satunya yaitu silakan jadi wahana atau tempat konsultasi. Kalau kejaksaan takut, silakan ada posko. Tempatnya di Kecamatan Taliwang. Itu salah satu upaya kami. Tadi pendampingan datang on the spot ke desa-desa yang insya Allah nanti kami akan laksanakan lagi. Terus selain itu juga kami sosialisasi terus menerus. Sosialisasi dengan pengadaan barang jasa, bekerja sama dengan DPMPDes atas undangan dari para kepala desa. Terus sosialisasi juga dilaksanakan di kantor kami untuk seluruh OPD kecamatan dan desa-desa, untuk seluruh desa juga nanti akan kami terus lakukan. Penerangan hukum juga kami laksanakan, kemarin di rumah makan dapur desa juga kita laksanakan juga. Terus kita tidak henti-hentinya mengajak kepada apa desa, jangan terjadi lagi, jangan terlalu banyak lah desa-desa ini terlalu ini, jangan nanti dianggapnya jaksa ini tindak, kita berusaha kok, ayo bareng-bareng, jangan sampai ada lagi desa-desa yang terjerat Berkasus gitu ya. terjerat kasus hukum, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Oke, untuk poskonya sendiri nih Pak, posko jaga desa ini di Kecamatan Taliwang. Ya, Di Kecamatan betul. Taliwang itu udah ada sekret sendirinya. Nah, karena itu kemarin rakernas baru dilaksanakan, tugas saya untuk segera untuk merealisasikannya dengan berkolaboratif dengan rumah RJ. Nanti terkait tugas posko RJ, posko jaga desa ini, upaya meningkatkan fungsi program jaga desa yang semula hanya berupa aplikasi sistem monitoring keuangan desa, guna memperluas fungsi lain seperti contoh sarana pencegahan AGHT, ancaman gangguan hambatan berupa konflik sosial. Program jaga desa bertransformasi menjadi sarana konsultasi hukum masyarakat. Masyarakat juga boleh datang berupa posko jaga desa. Konsep posko jaga desa merupakan konsep multifungsi pelayanan hukum. Posko tidak hanya sebagai sarana monitoring dana desa, tapi juga dapat difungsikan sebagai tempat konsultasi, mediasi, edukasi hukum, sehingga dapat menciptakan masyarakat taat hukum dan menjadi refleksi kehadiran Kejaksaan RI di masyarakat secara langsung dan melekat. Nah, itu. Jadi fungsinya itu. Jadi bukan hanya tentang jaga desa saja, masyarakat yang punya permasalahan hukum, pengen konsultasi hukum, edukasi hukum, itu bisa ke posko tersebut. Itu yang jadi fungsi dari posko jaga desa. Nah, itu juga tempat untuk mendamaikan orang.
dengan rumah restoratif justice. Mungkin kalau untuk rumah restoratif justice-nya juga mungkin nanti sama beli nyoman aja ya untuk menjelaskannya. Itu mungkin. Atau sekalian mungkin Pak bikin sekolah sadar hukum. Nah, kalau sekolah kan harus ada dari diktinya nih. Tapi setidaknya kita menyediakan sarana, gitu kan, sarana untuk masyarakat kayak bisa diskusi konsultasi kecil-kecilan khusus untuk membahas hukum, biar melek hukum. Betul, gitu kan. ya, itu kan berpatokan kepada rencana aksi nasional juga, kayak tadi narkoba mengambil ini, karena itu memang narkoba ini efeknya sangat tinggi, apalagi di sini cukup tinggi juga di KSB ini. Jadi kami juga sebagai penegak hukum wajib mensosialisasikan juga, membantu BNN untuk mensosialisasikan tentang rencana aksi nasional pencegahan narkotika. Itu termasuk rencana aksi nasional pencegahan narkotika. Bisa juga itu dimanfaatkan posko jaga desa itu untuk mensosialisasikan tersebut kepada masyarakat. Jadi masyarakat jangan usah sungkan-sungkan datang, gratis kok, nggak apa-apa gitu. Kita bersedia untuk melayani. Dengar tuh Arkis Friend, gratis semuanya. Ya, jadi di sini juga ada peluncuran sistem pelayanan laporan pengaduan online nih Pak, atau SILAPO, dan sistem pendampingan desa terintegrasi SIPEDES. Mungkin bisa dijelaskan itu Pak, apa sih SILAPO dan SIPEDES itu? Nah, SILAPO ini sistem kami juga untuk berusaha untuk memberikan WA dengan WA Connect, kita digunakan masyarakat dapat langsung melakukan pelaporan. Nah, namanya kita terus mencegah kan, namanya dicegah itu supaya jangan kena penyakit. Nah, tapi nggak jarang juga udah dicegah masih ada yang sakit. Nah, masyarakat silakan kalau misalnya datang ke kejaksaan takut apa-apa melaporkan lewat aplikasi kami atau WA Connect kami, yaitu SILAPO programnya. Sistem aplikasi pelaporan masyarakat. Masyarakat bisa melaporkan, itu juga sebagai bentuk penegakan kami. Dengan pendampingan bukan berarti jaksa tidak bisa menegakkan. Upaya kami jangan dulu ditindak, dicegah dulu. Tapi kalau masih aja sakit ya harus gimana, gitu kan? Itu. Terus si PD ini adalah sistem dengan WA Connect juga untuk digunakan sehingga aparatur desa ingin melakukan konsultasi hukum apapun pendampingan hukum dapat menggunakan layanan ini dari kantor desa masing-masing, sehingga aparatur desa tidak harus datang ke kantor kejaksaan Sumbawa Barat, dapat melakukan konsultasi lewat nomor HP ini. Jadi dari si PD mungkin juga, bisa ada nomor HP mungkin Pak yang bisa disebut. Nomor HP-nya untuk SILAPO yang pelaporan tadi di 0823 4143 0840, dan untuk pendampingan desa di 0859 6316 2282. Jadi tadi takut ke kejaksaan, malas ke posko, lewat WA juga nggak jadi masalah. Yang penting terus kita bisa melayani masyarakat desa. Ya, jadi itu dia tadi ya Arkis Friend. Jadi di sini ada SILAPO dan SIPEDES. Nah, ini adalah sistem yang bisa Arkis Friend gunakan ya untuk pengaduan-pengaduan, konsultasi dan lain sebagainya. Kalau SILAPO-nya ini mungkin bisa dihubungi di nomor 082 341 430 840. Kemudian SIPD ya, saya SIPEDES tadi bacanya Pak. SIPD ada di nomor 085 963 162 282. Iya, mungkin itu dia tadi ya Arkis Friend. Atau ada tambahan lagi nih Pak? Tadi terkait rumah jaga desa yang tersinkronisasikan dengan rumah restoratif justice. Nah, ini perlu dijelaskan juga. Posko ini jadi ada multifungsinya. Jadi harus masyarakat ketahui juga apa sih itu rumah RJ itu dan bagaimana konsepnya tentang restoratif justice itu. Iya, kalau gitu kita serahkan ke ahlinya Pak ya. Kita kembali nih ke Pak Nyoman. Mungkin apa sih fungsi posko jaga dan rumah restoratif justice nih? Ya. Pak. Jadi begini Mbak Selvi dan teman Arkis Friend. Arkis Friend aja. Arkis Friend. Jadi maksud dan tujuan dibentuknya atau dibuatnya rumah restoratif justice dan jaga desa atau posko desa itu kita seperti mau mengadopsi slogan dari Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu. Jadi esensi kegiatan restoratif justice itu tuh ada beberapa beberapa tujuannya dibentuknya. Yang pertama itu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Nah, padahal kita kan sudah mengetahui sifat dari pidana itu adalah ultimum remedium, yaitu adalah sebagai upaya terakhir. Jadi tidak dijadikan sebagai upaya pertama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua,
tidak berorientasi pada paradigma pembalasan. Jadi kalau kita melakukan selalu penindakan tersebut, itu belum tentu bisa menjerakkan atau membuat seseorang itu insaf. Jadi adanya restoratif justice ini bisa membuat atau menekan atau membuat yang namanya pemulihan kepada keadaan semula. Jadi misalkan nih, saya dicuri 2 juta. Ternyata yang nyuri itu teman saya pribadi. Kenal ini, deket. Tapi kalau dia diproses, kan hubungan emosional, hubungan sosial saya antara dia itu pasti akan ada, sudah tidak bagus lagi. Jadi adanya RJ ini itu bisa mengembalikan kerugian saya semula, yaitu 2.500.000, dan tetap menjaga silaturahmi antara saya dengan teman saya yang telah mencuri tersebut. Ibarat seperti tempat mediasi tanpa melakukan proses hukum gitu kan, sebelum melakukan proses hukum. Selanjutnya, esensi selanjutnya yaitu menekankan kepada keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku. Jadi seperti yang saya bilang tadi, agar silaturahmi antara pelaku dan korban itu masih terjaga. Makanya kan memang RJ ini kan tidak semua perkara pidana yang bisa dilakukan. Jadi ntar saya akan jelaskan perkara pidana apa saja yang bisa dilakukan RJ. Selanjutnya saya mau tanyakan tadi. Nah, jadi sebelum Mbak tanya itu saya sudah mengetahui. Jadi selanjutnya menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup di masyarakat. Jadi RJ di kejaksaan ini memang benar tidak hanya sebatas apa hukum yang ada di nasional saja, apa yang hukum yang berlaku, tapi kita tetap menggali apa kebiasaan atau norma-norma yang sudah ada di masyarakat tersebut. Jadi memang RJ yang dilakukan di kejaksaan ini tidak hanya hubungannya itu antara korban dengan si tersangka, tapi masyarakat sekitar yang di mana tempat korban atau tersangka bernaung itu mendukung kegiatan RJ ini. Jadi tidak hanya pendekatannya antara korban dengan si tersangka, tapi kita mengajak masyarakat di sekitar untuk apakah kegiatan RJ ini direspon positif atau tidak. Gitu, Mbak. Selanjutnya mendorong pemulihan hubungan baik antar para pihak. Itu. Nah, terhadap tadi Mbak menanyakan terhadap perkara apa saja sih yang bisa dilakukan sebagai objek RJ. Yang pertama itu tindak pidana ringan, Mbak. Contoh tindak pidana ringan itu seperti pencurian, tindak pidana pencurian, tapi objek kerugian materialnya itu di bawah 2.500.000. Kayak curi ayam gitu, curi. Tapi tergantung, Mbak. Ayam kan sekarang banyak, Mbak. Ayam apa gitu. Iya. Ayam Curi kalau HP, satu kandang gitu. banyak. Satu kandang bisa puluhan juta kan. Jadi Iya. jadi lihat lagi ayam apa ini, Mbak, gitu. Nah, selanjutnya terkait perkara anak. Nah, tapi memang tidak semua perkara anak itu bisa di RJ. Jadi ntar saya akan jelaskan syarat objektif dan subjektifnya apa. Perkara anak yang seperti apa, Pak? Nah, jadi perkara anak yang bisa dilakukan RJ itu harus memenuhi syarat material dan syarat formil, Pak. Yang pertama, ancaman tindak pidananya paling lama 7 tahun. Maksudnya perkara anak yang ABH gitu, anak berhadapan dengan hukum. Ancaman pidananya paling lama 7 tahun, bukan residivis. Jadi memang baru pertama kali ini dia melakukan tindak pidana tersebut. Yang ketiga, tingkat kesalahannya itu relatif ringan. Jadi memang tidak bisa seperti yang saya bilang tadi, RJ ini tidak bisa semua perkara tindak pidana. Jadi memang baru masih di dalam tataran kesalahan relatif ringan. Selanjutnya, tindak pidana menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat. Jadi seperti yang saya bilang tadi, masyarakat yang menanggung akibat dari perbuatan tindak pidana tersebut itu bagaimana responnya? Contohnya misalkan ada tindak pidana pencuri di desa A. Nah, respon masyarakat terhadap tindak pidana pencurian di sana seperti apa? Apakah sering terjadi atau memang baru pertama kali? Kan ada nih misalnya desa yang sering banget adanya kecurian. Jadi tetap kita akan melakukan profiling, tidak hanya terhadap si tersangka, tapi kita akan melakukan pendekatan kepada pemerintah desa atau tokoh adat di sana. Bagaimana ini, Pak? Apakah di sini sering terjadinya tindak pidana pencurian tersebut atau bagaimana? Apabila kita lakukan RJ terhadap si tersangka ini,
bagaimana respon dari masyarakat, apakah mendukung atau bagaimana pandangannya, apakah layak atau tidak. Jadi tidak hanya apa aja namanya itu, dalam artian tersangka ini memenuhi syarat objektifnya seperti yang saya bilang tadi, tapi tetap juga kita melihat respon masyarakat itu seperti apa. Berhubung bahas pencurian ini Pak, Siap. kalau misalnya kasusnya begini, jadi terjadi pencurian sapi atau kerbau gitu, kemudian si pencurinya ini ditangkap massa kemudian dibunuh. Nah, kira-kira yang kita salahkan ini siapa? Waduh. Ini dua hal yang berbeda itu, Mbak. Di satu sisi ada tindak pidana pencurian terhadap hewan, dan di satu sisi ada yang namanya penganiayaan yang menyebabkan atau pengeroyokan menyebabkan kematian main hakim sendiri. Jadi ada dua hal tindak pidana yang di situ ada, Mbak. Nah, kalau dalam artian ini yang pertama nih, misalkan dia dianiaya nih, misalnya yang pertama tadi kan mencuri, habis itu dikeroyok meninggal. Tapi yang kita bahas satu-satu dulu lah. Yang pertama yang terhadap mencuri itu, Mbak. Nah, terhadap pencurian ternak itu kan kalau kita melihat di KUHP itu kan diatur dalam 363 ayat 1 ke 1. Jadi pencurian ternak. Jadi ancaman pidananya memang Pemberatan. Memang pencurian pemberatan itu memang ancamannya di atas 7 tahun. Jadi bisa itu selanjutnya dilihat lagi harga ternaknya itu berapa. Apakah di atas 2.500.000 atau di bawah 2.500.000, Mbak. Nah, habis itu apakah pada saat proses penyidikan dalam artian tersangka sama korbannya ini apakah sudah ada perdamaian atau tidak. Selanjutnya respon masyarakat terhadap upaya yang dilakukan oleh tersangka kepada korban itu didukung atau tidak. Nah, apabila di satu sisi oke lah tindak pidananya di atas 7 tahun, tapi dia pertama kali melakukan pencurian ternak tersebut, habis itu respon masyarakat positif dan si korban mengampuni atau memaafkan tindakan tersebut, kita akan melakukan upaya RD tersebut, Mbak, terhadap pencurian ternak tersebut. Karena di satu sisi ada respon positif dari masyarakat, ada perdamaian antara korban dengan tersangka. Memang dari segi profiling tersangka memang layak dia, misalkan dia nyuri itu untuk keluarganya yang belum makan. Jadi tetap sebagai jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti kita akan menggali, Mbak, kenapa sih tersangka ini melakukan pencurian tersebut. Berarti semua sisi ya, semua sisi kita akan lakukan. Makanya RJ di kejaksaan itu sangat selektif, Mbak. Jadi tidak sekonyong, bahasa Jawanya tidak sekonyong-konyong kodar. Apabila dia memenuhi unsur objektif, dia bisa. Jadi kan itu bisa dimanfaatkan oleh, mohon maaf, pencuri-pencuri itu, Mbak. Jadi saya kan memenuhi unsur formil material. Kenapa saya nggak di RJ? Nah itu. Jadi selain itu memenuhi unsur formil dan material. Kan saya nyuri buat beli HP anak saya. Jadi tetap kita akan gali. Kenapa sih dia mencuri ini? Iya. Pasti ada landasannya dia mencuri itu. Alasnya kenapa? Itu, Mbak. Kalau saya mau tambahin tadi terkait ada yang nyuri sapi terus dikeroyok. Nah, ini saya pernah ngalamin sendiri. Ketika itu ada yang melakukan pencurian laptop di suatu pasar. Kalau di Kalimantan itu namanya ada wakar. Wakar itu penjaga pasar. Nangkep nih, dikeroyok, terus akhirnya mati, meninggal dunia yang mencurinya. Nah, ini saya mengutuk juga itu tetap ada pidananya bagi pengeroyoknya. Karena ada aparat penegakan hukum dan terhadap pelaku pencurian pun tetap akan dilaksanakan proses pidana jika diserahkan ke kepolisian. Hal berlebihan ketika dia melakukan penganiayaan atau main hakim sendiri, sehingga itu yang kemarin wakar-wakar itu masuk penjara semua, ada 10 orang. Nah, jadi terhadap pengeroyokan ini berarti pengeroyokan kemudian menghilangkan nyawa itu sudah tidak bisa di RJ. Tidak bisa di RJ karena tidak itu bisa. Kapasitasnya dengan ancaman pidananya tinggi, menghilangkan nyawa orang lain. Dia mencuri, dibalasnya dengan nyawa. Selasa tidak seimbang. Untuk itu lebih baik penindakan, lebih baik ketika mengamankan pelaku tindak pidana pencurian, cepat-cepat datang aja ke bawah, serahkan ke penyidik Polri, ke polisi, ke Polres, mau ke Polsek. Jangan main hakim sendiri, karena ini ada akibat hukum sendiri. Banyak kejadian seperti itu ya. Penegak hukum bukan tanpa hati nurani. Oh, karena dia mencuri, Pak, wajar aja kalau gitu. Tetapi ya memang aturan seperti itu. Kalau tidak seperti itu ya bisa anarkis kita nanti. Ada aturan itu dibuat untuk
dipatuhi supaya keadaan masyarakat menjadi tentram. Karena penegakan hukum itu lebih mengedepankan pemulihan kepada masyarakat supaya masyarakat menjadi tentram gitu. Jadi kayak tadi RJ, kalau sekiranya masyarakat sudah keberatan dia mencuri tomat, nah tomat ini harganya berapa, tapi sering Pak, banyak kan nggak dilaporin, tapi dia mencuri lagi curi, udah ditegur sama kades segala macam, udah Pak buat pendidikan, majukan aja persidangan, biarpun hanya pencurian tomat, karena seringnya itu meskipun belum ada putusan residip, kita mungkin nggak akan melakukan RJ, maka nilai-nilai di masyarakat pun kita tetap gali. Nah disitulah maka kenapa RJ ini sangat selektif, nggak sembarangan. Lihat dari ininya. Saya kejadian kan waktu itu mencuri itu langsat itu buah yang asam-asam itu kayak dukuh. Nah dia langsatin satu karung berapa sih, paling 50.000 gitu kan. Tapi masyarakat udah resah karena dia itu sering ngambil tomat, cabai, tapi nggak dilaporin ke polisi karena masih ditegur-tegur aja. Tapi lama-kelamaan kan masyarakat ini menjadi jengah. Oh loh, kok sering banget udah di beberapa kali diinin masih curi-curi aja, minta membuat laporan ke kita, bikin surat pernyataan dari warga desa bahwa tetap pengen diproses, itu kita proses. Jadi nggak mesti. Nah ini kan yang ramai itu di masyarakat, jaksa ini tidak berhati nurani, pencuri senjata jepit di penjara. Nah seperti nenek yang mencuri singkong. Ya itu yang rame-rame juga. Semoga dengan RJ ini menjadi solusi, karena kita ini penuntut umum ini pelaksana undang-undang, kata undang-undang seperti itu kita harus laksanakan. Ketika undang-undang ini kan produksi kolonial Belanda nih, belum jadi-jadi KUHP yang baru kita nih. Karena di undang-undang KUHP ini kerugian itu masih dibatasi Rp250. Jadi siapapun yang mencuri dengan harga Rp250 yang sekarang menurut kita harganya tidak ada harganya lagi, itu berdasarkan KUHP tetap bisa diproses. Nah barulah keluar surat edaran Mahkamah Agung yang tadi menjadi dasar RJ kita, 2.500.000 penyesuaian harga menjadi 2.500.000. Tapi 2.500.000 ini yang saya alami sebagai penegak hukum atau penuntut umum, tiap daerah berbeda Mbak. Di satu daerah 2.500.000 itu kecil, tapi daerah lain gaji 1 bulan loh. Kalau saya hilang itu berarti hilang makan saya 1 bulan. Kalau di Papua kan nggak berharga. Nah, makanya kan tiap daerah berbeda. Terhadap hal tersebut kan jadi pertimbangan lagi. Kalau saya terapkan setelah kata SEMA dengan 2.500.000, pandangannya berbeda-beda. Ngamuk masyarakat, loh saya dicuri 2.500.000 kok nggak ditindak pelakunya. Nah semoga menjadi solusi dengan adanya RJ ini. Kenapa solusi? Jadi penengah. Kita lihat dulu nih, profiling dulu. Kalau kata beli nyoman, 2.500.000 ini tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk main judi, mabok-mabokan atau apa, kan kita pun menilai, oh ini berarti niatannya memang karena untuk melakukan tindak pidana lain, karena banyak kan seperti itu. Iya. Ya, jadi itu dia ya tadi untuk yang RJ itu yang yang masih bisa di RJ itu seperti pencurian ringan, tindak pidana ringan seperti pencurian dan lain sebagainya. Berarti yang pembunuhan, pemerkosaan itu sudah tidak bisa di RJ. Tidak bisa di RJ. Oke. Selain pembunuhan, pemerkosaan ada lagi nggak Pak? Ada lagi Mbak. Apa? Contohnya seperti laka lantas. Kecelakaan lalu lintas. Jadi memang di laka lantas itu kan walaupun menyebabkan, kan ada itu, tapi nggak bisa yang dikategorikan, kan 310 kalau tidak salah itu diaturnya. Jadi di laka lantas itu, perkara laka lantas itu bisa dilakukan RJ Mbak. Jadi syarat-syaratnya itu tetap seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama ada upaya perdamaian antara korban dengan tersangka. Yang kedua itu nilai kerugiannya. Yang ketiga memang baru pertama kali dia melakukan tindak pidana tersebut. Yang keempat itu masyarakat merespon positif Mbak. Nah apabila ini Mbak kerugian di sana di atas 2.500.000, jadi syarat yang harus dipenuhi baru pertama kali dan respon positif dari masyarakat, dan tindak pidana nggak boleh di atas 5 tahun. Nah apabila tindak pidananya di atas 5 tahun, jadi syarat yang harus dipenuhi kerugiannya yang nggak boleh di atas 2.500.000 dan memang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oke, jadi ini laka lantas dalam artian misalnya dia menabrak orang gitu ya, dia menabrak orang, bukan dalam hal kecelakaan tanpa tersengaja gitu, tabrakan tanpa sengaja. Oke, ya. Jadi udah berapa nih Pak kira-kira yang sudah berhasil diselesaikan melalui RJ ini? Jadi di tahun 2022 Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat ini paling tinggi Mbak.
se-NTB. Jadi Tahun ini berarti ya? Tahun ini yang biar terupdate. 2 itu, Mbak. Jadi kita sudah melakukan 2 RJ, Mbak. Terhadap 2 perkara tindak pidana pencurian. Yang pertama itu dilakukan oleh teman saya, jaksanya Arif Widodo Pohan. Yang kedua saya. Nah, 2 tindak pidana pencurian ini baru 1, Mbak, yang dilaksanakan di rumah RJ. Karena kita launching rumah RJ ini kan di April tahun 2022, Mbak. Tapi kalau teman saya kan RJ-nya itu di bulan Februari, Pak. Sebelum adanya rumah RJ, kita lakukan di kantor kejaksaan. Oh iya, yang kemarin sempat juga diliput di RKTV Ya, itu ya. itu Februari 2022. Iya. Nah, kalau yang terakhir kemarin di bulan April 2022. Itu, Mbak. Jadi pada saat kemarin saya itu, Mbak, pengalaman pada saat melakukan RJ, kan berkas perkara datang sama saya. Nah, dalam ini kan ternyata pada saat kita baca berkas ada fakta-fakta yang berpotensi dan berpulang untuk dilakukan RJ, Mbak. Di saat ini kan tidak pidana pencurian, Mbak. Nah, jadi pertama ternyata tersangka ini sudah mengembalikan barang bukti, yaitu yang dicuri itu HP, Mbak, sebelum dilakukan LP, Mbak. Jadi tersangka ini sudah berinisiatif nih, Mbak. Sudah mengembalikan. Tapi karena proses hukum di kepolisian yang saya tidak akan intervensi, jadilah itu berkas, Mbak. Nah, terus saya melihat peluang-peluang sudah ada perdamaian. Dan ternyata memang mereka ini masih bersaudara, Mbak. Ternyata kalau di KSB ini saudaranya itu saudara 1, saudara 2, saudara 3. Nah, itu. Jadi, ternyata saudara, Pak. Dan ternyata sebelumnya itu ada masalah, Mbak. Jadi saya ingin RJ ini menjadi momentum mempererat silaturahmi yang sudah pernah putus, Mbak. Jadi saya tekankan itu, Mbak, sama pada saat profiling dan perdamaian kepada kedua belah pihak, antara keluarga korban dan keluarga tersangka. Kalau Bapak nih minta, saya akan lakukan upaya RJ, Pak. Tapi saya juga minta, Pak, dari RJ ini dijadikan sebagai batu loncatan biar hubungan antara dua keluarga ini semakin baik, Pak. Jadi setelah itu, Mbak, saya kan pasti nih akan tetap melakukan pengawasan, Mbak. Bagaimana nih upaya RJ ini, apakah berjalan dengan baik atau bagaimana? Saya tanyakan sama kadusnya, sama kepala desanya, bagaimana, Pak, terhadap 2 korban sama si tersangka itu, Pak. Sekarang sudah akur, Pak. Keluarganya sudah harmonis. Jadi kan ada nilai, senangnya beda, Pak. Perkaranya satu sisi sudah selesai, di satu sisi menyelamatkan lah, saya bilang lah. Iya, keluarganya itu yang dulunya hanya gara-gara hal sepele, Mbak. Itu ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri gitu loh, Pak. Jadi memang Jaksa Agung melalui Jampidum ini the best lah dalam menerbitkan atau mengeluarkan suatu program kerja, Mbak. Itu sih pengalaman saya di RJ. Luar biasa. Mbak. Satu kaki di surga, satu kaki udah di kuburan. Siap. Iya. Oke. Ya, berbicara lagi tentang rumah posko ini tadi, Pak, ya. Jaga desa ya. Posko Jaga Desa dan RJ ini kan tadi baru satu-satunya di Kecamatan Taliwang nih diadakan atau dibentuk gitu. Apakah mungkin ada kemungkinan nggak dibentuk lagi di tempat lain gitu? Kira-kira wilayah potensial untuk membentuk RJ ini di tempat lain di mana? Kira-kira? Terkait pembentukan nanti rumah restoratif justice dan posko ini nanti dilihat dan dievaluasi oleh kami melihat kebutuhannya, karena kita pun menilai kepada kurangnya personil kejaksaan. Karena kalau kita bikin posko banyak-banyak nggak ada yang ngisi, nggak bisa memberikan pelayanan, menjadi hal yang percuma. Berarti tetap ada orang kejaksaan nih di Kecamatan Taliwang. Betul, gitu. untuk memberikan pelayanan ketika ada yang konsul atau apa, di situ nanti ada ada piketnya. Bahkan kita nanti akan mengadakan acara-acara di situ, sosialisasi atau apa nanti di posko jaga dengan rumah RJ tersebut. Ini koordinatif, maka kegiatannya mungkin makin banyak. Ketika poskonya terlalu banyak, mungkin personil kami yang kerepotan banyaknya itu. Mungkin untuk sementara di Taliwang dulu, Kecamatan Taliwang, silakan memanfaatkan fasilitas yang kami usahakan untuk sediakan untuk masyarakat, baik dari masyarakat umum maupun dari desa. Gitu. Oke. Ya.
Selanjutnya mungkin Pak, bagaimana sih bentuk pendampingan dan sosialisasi dana desa nih untuk pengelolaan keuangan desa? Ya, pendampingan itu langkah-langkah kami pendampingan ini kemarin kami sudah laksanakan, datang on the spot, meyakinkan bahwa dalam proses perencanaan penganggaran itu sudah dilaksanakan sesuai aturan, pelaksanaannya maupun laporan pertanggungjawabannya. Kita diskusikan jika ada kendala dalam pelaksanaan pengambilan keputusan atau kebijakan, tidak yakin atau tidak adanya aturan, kekosongan aturan segala macam, boleh tidaknya melakukan hal A dan B. Kita sama-sama diskusi karena tiap-tiap case, tiap-tiap permasalahan dalam pelayanan itu beda-beda. Jawaban pun mungkin akan berbeda-beda mengikuti case tersebut. Itu yang kami laksanakan untuk pendampingan desa. Tidak lagi narasumber di mana ada peserta, ada yang mendengarkan, tetapi kita diskusi bentuk pendampingan ini. Karena jangka waktu yang sempit, sekarang mau akhir tahun juga, kita terus optimalkan. Semoga para kepala desa yang kami dampingi, yang 16 desa dan desa lain pun silahkan terbuka. Bukan berarti kami mengeksklusifkan yang 16, tapi karena keterbatasan tenaga kami tidak semua kita bisa dampingi. Ini ada posko jaga desa. Kalau ada kendala-kendala untuk diskusi seperti itu, silahkan datang ke rumah posko jaga desa yang ada di Kecamatan Taliwang tersebut dengan berjanjian dengan kami untuk kita sama-sama membahas tentang keadaan-keadaan atau kendala-kendala yang ada dihadapi oleh para kepala desa atau aparat desa dalam melaksanakan tugasnya. Tujuannya jangan sampai salahnya keputusan akibatnya menjadi perbuatan melawan hukum, sehingga dengan gitu kita bisa memperkecil dimensi korupsi karena kesalahan kebijakan. Gitu mungkin konsepnya yang kami kembangkan supaya dalam penggunaan dana desa ini tepat sasaran, tepat mutu, tepat guna. Oke, tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat guna. Siap. Ya, itu ya dia tadi Pak. Kita nih sudah berada di akhir acara. Mungkin ada bukan pesan-pesan terakhir sih, nggak enak banget. Mungkin ada closing statement ya. Dari pertama dari Pak Nyoman deh. Apa? Silakan. Kalau dari saya ya terkait desa nih, saya minta atau harapkanlah dari pemerintah desa atau maupun kepala desanya dirubah mindset apa yang sudah direncanakan, suatu anggaran yang sudah direncanakan, anggaran itu harus dihabiskan. Jadi dibuang itu semuanya, anggapan atau mindset seperti itu. Jadi disesuaikan saja dengan real di lapangan. Karena banyak itu Pak, seperti yang kita sudah tangani, itu memang dipaksakan Pak. Misalnya di anggaran untuk jalan 100 juta, dipaksain 100 juta, padahal di lapangan cuma butuh 90 juta ya loh. Iya. Ngapain kita capek-capek gitu loh. Sisanya dikembalikan aja. Sisanya dikembalikan aja karena berdasarkan undang-undang pun sudah menerangkan hal tersebut. Misalkan ada potongan sisa terhadap kegiatan pengadaan barang atau jasa atau jual beli, itu haknya itu hak daerah, negara atau desa. Ya, jadi bukan hak pribadi. Bisa masuk ke sisa anggaran. Iya. Oke. Itu sih Mbak dari saya terkait korupsi. Oh, ada yang bertanya ini dari Pak Hairul Anam. Bapak jaksa, rumah RJ ini boleh narkoba nggak? Maksudnya boleh digunakan untuk ini untuk ya, mengerjakan narkoba. Iya. Nah, jangan sampai nanti mikir boleh nggak konsumsi narkoba di sana. Terus apakah jaksa nanti bisa semaunya untuk meng-RJ-kan dengan iming-iming uang? Tolong dijawab. Oke. Nah, dalam tindak pidana narkoba itu bisa dilakukan RJ, tapi tidak bisa semua tindak pidana narkoba. Jadi dilihat lagi terhadap, kalau kita melihat kan di dalam tindak pidana narkoba kan ada pengedar, itu diatur dalam pasal 114, memiliki, menguasai atau memberikan sarana kepada orang lain. Narkoba golongan 1 itu kan diatur dalam pasal 112. Nah, yang bisa dilakukan RJ ini yang terkait sebagaimana diatur dalam pasal 127. Di situ ada 3 hal tindak pidananya. Dia sebagai korban penyalahguna, pecandu, dan penyalahguna. Nah, di situ dilihat lagi, Mbak. Di sini RJ dalam perkara tindak pidana narkoba ini bukan bebas, Mbak, tapi melalui balai rehab, Mbak. Jadi dia direhab, bukan dibebaskan.
kalau dalam tindak pidana umum ini pencurian seperti yang saya bilang tadi, kan setelah di RJ dia keluar nih, misalkan dia ditahan di kepolisian atau di tingkat penjara kan dia lepas nih. Tapi kalau dalam artian tindak pidana narkoba itu dia rehab, Mbak. Oke, dan itu kerjaannya BNN. Nah, jadi bukan. Enggak. Jadi gini, Pak. Emang dalam artian apa jadi namanya itu yang baru diketahui oleh masyarakat luas di Indonesia kan BNN. Tapi kejaksaan ini sudah meluncing juga, Mbak. Suatu program baru juga. Khusus narkoba ini. Khusus narkoba. Iya. Balai Rehab namanya, Mbak. Karena kita melihat bahwa banyak pecandu atau korban penyalahguna ini di penjara terus. Padahal bukan itu obatnya, yaitu direhab obatnya. Gitu, Pak. Jadi dalam hal misalkan dia memang memenuhi unsur pasal 127, jadi digali lagi, Mbak. Tidak serta-merta ini 127 dia ujuk-ujuk langsung RJ. Tapi ya, di situ kita akan melakukan yang namanya TAT, Mbak. Syarat yang wajib dipenuhi itu TAT, Mbak. Nah, TAT itu ada timnya juga, tidak hanya dari kejaksaan, itu udah ada TAT dari itu tim kepanjangannya apa? asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu itu timnya banyak, itu ada dari kejaksaan, kepolisian, BNN. Oke, saya juga baru dengar kalau kejaksaan juga meluncurkan balai rehab. Balai Rehab. Nah, Balai Rehab kita itu di mana itu, Pak? Sekarang kita sudah mendorong pemerintah untuk menyediakan namanya rumah rehab atau balai rehab Adiaksa. Tempatnya sekarang kita masih menembeng di rumah Rusun Nawa yang ada di daerah Balisung. Itu kita sudah sediakan, tapi memang masih kosong karena belum ada yang ini. Belum ada yang direhab. Belum ada yang direhab. Fungsinya memang karena ini banyak ya orang yang pecandu narkoba dimasukkan ke penjara. Nah, akibatnya bukannya sembuh nih kecanduannya, tapi malah mengupgrade dia jadi penjahat baru. Sering kita alami, jadi penjahat baru kayak dia pencandu narkoba masuk ke dalam sana jadi pengedar. Atau malah jadi pencurian kendaraan bermotor nih, kerjasama dengan napi-napi yang udah ada di sana, berkolaborasi lah kalau bahasa ininya. Bahkan di dalam penjara saja masih bisa jualan gitu ya. Di dalam narkoba. Hal ini bisa ya kecolongannya. Hal inilah yang menjadi penindakan terhadap pencandu. Bukan dalam artian terhadap pengedar atau yang ditentukan di 114 atau 112 sebagai penyimpan narkotika dalam jumlah yang banyak, itu nggak bisa di restoratif justice. Ini juga perlu dipahami. Memang namanya restoratif justice ini adalah menggunakan kewenangan kita itu dominus litis. Dalam artian jaksa sebagai pengendali perkara. Otomatis Pak akan identik dengan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Itu kan menjadi pertanyaannya, apakah kalau ada uang nanti bisa di RJ, kalau nggak ada uang bisa dipidana. Nah, untuk RJ di kejaksaan ketat, Mbak. Kayak tadi RJ yang tadi sudah dijelaskan oleh Bli Nyoman itu, tugas kita di Kejari ini hanya mendamaikan. Ketika mendamaikan, memprofiling segala macam, udah layak dia untuk di restoratif justice. Yang menghentikan penuntutan atau tidak memajukan ke persidangan, supaya tidak memajukan persidangan, Jaksa Agung langsung. Jadi dia bisa dilakukan RJ ini atas izin Jaksa Agung. Jadi setiap kita melakukan RJ baik narkoba atau kejahatan-kejahatan lainnya harus atas izin Jaksa Agung. Atas izin Jaksa Agung. Dicek lagi sama Jaksa Agung, expose lagi kita dengan Jaksa Agung ini lewat sekarang alhamdulillah ada Zoom meeting. Jadi nggak usah ke Jakarta kita. Nah, Zoom meeting ini nanti surat penghentian penuntutannya bukan produk kita, tapi produk Jaksa Agung. Jadi ini untuk menjaga supaya tidak terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan wewenangan. Nanti takutnya disangkanya gampang lah di kejaksaan, bisa gampang di RJ. Enggak sembarang itu. Kita makanya profiling, dan yang menentukan penuntutan adalah penuntut tertinggi kita yaitu Jaksa Agung. Berarti nggak ada ya? Nggak bisa. Bayar suap menyuap. Karena langsung kalau sekarang nggak logis, dia misalnya barang buktinya 2 gram ke atas. Nah, mau kita RJ, Jaksa Agung pun pasti, wah ini macam-macam ini anak-anak itu nggak mungkin lah, sulit ya. Karena berarti, bukan kewenangan Kejari lagi, bukan. Oke, terjawab sudah tadi ya dengan Bapak siapa tadi? Pak Hairul Anam ya. Iya, Pak Hairul Anam. Ya, selanjutnya mungkin closing statement dari Pak Heris. Nah, untuk closing statement saya, karena saya di bidang intelijen, yang salah satunya saya itu abu-abu ya. Jadi semua bidang itu rata-rata tetap AGHT-nya, ancaman gangguan hambatan terhadap pelaksanaan tugas di bidang-bidang di Kejari itu semua bermuara saya.
terhadap tugas saya dari Jami Intel untuk menjaga desa ini adalah bukan inisiatif dari saya, tapi ini adalah program yang dicanangkan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen untuk mengurangi korupsi dana desa. Manfaatkanlah apa yang telah disiratkan pimpinan kami kepada kami, manfaatkanlah untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Kita terhindar dari korupsi dengan itikat baik, kita melaksanakan tupoksi kita dengan sebaik-baiknya, pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya, insya Allah pasti akan menjadi hikmah atau bakal menjadi suatu kenikmatan bagi kita ketika pelayanan kita benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Untuk itu manfaatkanlah pendampingan kami, sosialisasi kami, posko jaga desa kami, forum komunikasi kami lewat WhatsApp atau media-media sosialnya. Silahkan gunakan untuk menjaga diri kita bareng-bareng. Kami juga hanya berusaha, tapi semuanya bermuara kepada keinginan dari rekan-rekan dari para aparat desa dan kepala desa. Oke, itu dia tadi ya Arkisfriend semuanya. Tadi kalau dari Pak Nyoman ini katanya mengubah mindset ya, jangan jangan terpaku pada budaya dulu gitu. Kalau misalnya harus anggaran itu harus selalu habis gitu kan Pak ya. Jadi nggak habis juga nggak apa-apa gitu. Maka selalu apa sih tadi Pak? Ini kan ya, sesuaikan dengan yang terjadi di lapangan. Oke. Saya tiba-tiba ngeblank. Kemudian dari Pak Heris itu katanya untuk memohon kepada masyarakat untuk memanfaatkan apa yang diberikan atau apa yang disediakan oleh oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Ya, mereka sudah menyediakan wadah dan manfaatkanlah sebaik-baiknya. Oke, demikian ya Arkisfriend diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Pak Heris dan Pak Nyoman sudah berkesempatan hadir di pagi menjelang siang hari ini. Oke Arkisfriend, demikian diskusi kita. Saya Selvi Marpigara dan saya Muhammad Heris Sarjana Hukum. Saya Nyoman Arya Budiman. Ya, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.